Anies kembali halu. Kali ini dia tak percaya dengan hasil survei. Rasa percaya dirinya begitu tinggi sampai Anies mencontohkan Pilkada Jakarta 2017. Di awal masa Pilkada, surveinya juga jeblok. Tapi dalam putaran kedua, dia jadi pemenang. Anies sebenarnya paham mekanisme survei. Itu mekanisme ilmiah yang tak terbantahkan keabsahannya. Tapi pernyataan Anies itu untuk menenangkan para pendukungnya. Hasil survei muncul saat survei dilakukan saat itu. Seminggu setelah survei bisa jadi pilihan orang berubah. Jadi hasil survei hari ini ya relevan dengan kondisi pilihan masyarakat hari ini. Jika pemilu diadakan hari ini, maka hasilnya tak jauh dari hasil survei itu. Hasil survei juga dipengaruhi oleh faktor keamanan. Ketika dilakukan survei, orang mungkin dalam kondisi aman. Tapi ketika masa pemilihan terjadi perang atau bencana alam, hasil pemilu bisa berbeda jauh dengan hasil survei. Persoalan Pilkada Jakarta juga tidak membatalkan hasil survei sebelum Pilkada dilakukan. Jika Pilkada itu dilakukan dengan normal, maka hasilnya tak jauh berbeda dengan hasil survei. Tapi menjelang pemilihan putaran kedua, terjadi provokasi keras. Para pemilih Ahok yang beragama Islam yang meninggal dunia diancam tidak disalatkan. Ada juga yang dilarang dikubur di lokasi yang dikelola oleh yayasan. Belum lagi ada ancaman neraka bagi pemilih pemimpin non-muslim. Saat itu masjid dijadikan media kampanye politik Anies. Persekusi dan ancaman juga muncul di mana-mana. Orang-orang muslim takut dengan ancaman jenazahnya tidak disalatkan. Orang-orang non-muslim juga takut terjadi kerusuhan rasial. Makanya pada pemilihan putaran kedua banyak pemilih Ahok yang memilih golput. Itu terlihat dari perolehan suara Ahok yang tidak bertambah. Padahal mestinya ada limpahan suara dari pemilih AHY. Tapi sebagian pemilih Ahok yang tidak memilih itu diisi oleh sebagian pemilih AHY. Hasilnya suara Ahok pada putaran kedua sama dengan hasil putaran pertama. Kemenangan Anies di Jakarta pada Pilkada 2017 lalu itu bukan karena surveinya yang salah. Tapi karena kubu Anies melakukan upaya luar biasa yang mengorbankan kerukunan. Permainan politik identitas yang dilakukan Anies mencegah orang untuk tidak memilih. Orang-orang takut jika nyawa mereka terancam setelah memilih Ahok. Kondisi inilah yang sebenarnya berbeda dengan Pilpres 2024. 3 calon paling atas adalah Muslim. Bahkan yang keturunan non-Jawa itu hanya Anies karena leluhurnya berasal dari Yaman. Maka dalam Pilpres 2024 nanti Anies tak bisa menggunakan politik identitas. Karena jika digunakan hal itu malah akan berbalik arah kepada Anies. Dalam Pilpres 2024 nanti Anies juga sulit untuk meniru propaganda pada Pilkada Jakarta 2017 lalu. Masalahnya, kalau Anies mencoba mengadu domba antar etnis atau pemeluk agama, yang diuntungkan justru 2 kandidat lainnya. Prabowo yang dari militer pasti dianggap stabil. Sementara Ganjar yang dekat dengan ulama juga dianggap mewakili kelompok agamis. Posisi keduanya justru aman. Fakta bahwa elektabilitas Anies paling buncit itu tak bisa disanggah hanya dengan pernyataan kosong. Apalagi setelah dipasangkan dengan Caimin, Anies malah makin ngedrop. Mestinya Anies menerima kenyataan ini, introspeksi dan menyadari kesalahan dalam Pilkada Jakarta, bukan malah membanggakannya. Jangan sampai kerukunan Indonesia dikorbankan hanya demi kepentingan politik. Tapi kalau Anies menikmati hal ini, tandanya dia oportunis yang tega menghalalkan segala cara.